Pak David, gimana kabarnya nih? Baik Bu, selamat malam. Ya, ada apa nih? Sepertinya ada yang mau diobrolin. Iya Bu, saya ini mengalami permasalahan khususnya di kelas 7G ya Bu ya. Di kelas 7G ini saya menemukan beberapa kasus bullying gitu ya. Kebetulan saya kan wali kelas 7G. Nah, saya itu pengen menemukan cara-cara untuk penanganan bullying ini khususnya yang berpihak pada murid itu yang seperti apa, seperti itu. Ya, jadi tujuan yang ingin Pak David capai adalah mencari cara untuk menangani kasus bullying ya Pak di kelas 7. Iya, Kalau iya. boleh tahu kasus bullying seperti apa sih Pak yang terjadi di kelas 7G? Ya, kalau bullyingnya biasanya kan bullying berkaitan dengan itu Bu ya, nama orang tua. Kan Hmm, baru marak sekarang manggil-manggil bapaknya dan sebagainya. Apalagi kalau nama bapaknya nama jadul seperti itu, lalu dijadikan bahan olok-olokan. Kadang-kadang berimbas sampai berkelahi seperti itu. Lalu juga ada bullying yang misalkan berbau suku gitu. Ada anak-anak kan yang dari Papua Bu itu terus diladai tentang kulitnya dan sebagainya. oh ya, jadi kasus bullying yang pertama tadi ya Pak, eh, nama orang tua yang sebagai bahan Iya, bercandaan. Yang kedua menyangkut suku. iya. Lalu yang selama ini Pak David lakukan seperti apa menyelesaikan kasus bullying tersebut? Jadi kebetulan memang selama ini itu saya punya peluang yang bagus ya Bu ya berkaitan dengan kelas 7G ini karena saya kebetulan wali kelasnya, jadi saya punya relasi yang erat dengan orang tua. Lalu saya juga cukup dekat dengan anak-anak seperti itu. Ya, jadi karena Pak David wali kelas sehingga punya peluang ya Pak untuk lebih menangani kasus bullying dan juga Ya, berkoordinasi dengan orang tua. Lalu setelah Pak David lakukan hal tersebut, apa nih Pak hasilnya? ya. Memang ada sedikit kendala di awal berkaitan dengan komunikasi dengan orang tua ya Bu ya. Karena kasus bullying ini kan kasus yang sensitif. Tapi juga sudah ada progres, ada damai dari dua belah pihak yang sempat berkelahi, sempat melakukan perkelahian, dipertemukan kedua orang tuanya dan sudah damai. Seperti itu, Bu. Sudah melakukan komunikasi, sudah damai, tapi masih mungkin terjadi lagi seperti itu Pak ya, kasus Iya, bullying. Lalu, masalahnya kan tidak selesai itu saja. Memang orang tuanya damai, tapi anaknya kadang-kadang masih apa oh ya, namanya melakukan bullying. betul. Lalu apa rencana Pak David nih? Kalau tadi melakukan komunikasi, Mm-mm. pendekatan dengan ortu sudah damai, tapi masih berlanjut lagi kasus bullying. Apa nih rencana Pak David nih akan dilakukan? Ya, memang mungkin karena tadi kan saya orientasinya dengan orang tua ya Bu ya, Hmm, sehingga tidak menyelesaikan akar permasalahan yang ada di siswanya. Maka saya mungkin akan lebih melakukan pendekatan personal ke anak-anak. Mungkin melakukan proses segitiga restitusi, lalu berkolaborasi juga dengan guru BK untuk melakukan pendampingan bersama. Lalu juga mungkin secara keseluruhan gitu Bu, saya pengen melakukan pembinaan tentang bahaya bullying di kelas 7G, entah itu dengan satu kali pertemuan atau mungkin secara berkala seperti itu. ya. Ya, jadi saya menangkap ada 3 rencana ya dari Pak David. Yang Mm-mm. pertama melaksanakan segitiga restitusi, kemudian berkolaborasi dengan guru BK dan juga orang tua murid, dan yang ketiga melakukan pembinaan tentang bahaya bullying. Lalu prioritas rencana yang akan dilakukan yang mana nih Pak David? Kemungkinan yang akan melakukan segitiga restitusi itu Bu. Baik, segitiga restitusi. Bisa Iya, Pak lebih. David jelaskan gambaran segitiga restitusi yang akan Pak David lakukan? Ya, saya akan mengundang mungkin satu anak secara bergantian gitu kan Bu ya. Terutama mereka yang terlibat dalam bullying ini
Lalu saya akan coba menstabilkan identitas mereka, lalu mencoba melihat kira-kira tindakannya yang salah itu di bagian yang mana. Sehingga ada dilakukan validasi tindakan di situ. Dan terakhir saya akan mencoba melemparkan, menanyakan keyakinan mereka, khususnya berkaitan dengan bullying itu. Ya, berarti Pak David sudah melakukan tahapan ya Pak dalam melaksanakan segitiga restitusi. Tadi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Baik. Ya. Lalu ukuran keberhasilan dari rencana Pak David seperti apa nih Pak? Ya, saya ukuran keberhasilannya kalau tidak ada lagi kasus bullying yang ada di kelas 7G, Bu. Khususnya pada bullying orang tua itu uh, anak-anak sangat sensitif seperti takutnya kan nanti merujuk pada hal-hal yang negatif seperti itu. Lalu juga ada goal saya juga supaya anak-anak itu selalu rukun di kelas 7G selama bersama dengan saya mungkin seperti itu. Oh, ya. Baik Pak David. Lalu kalau misalkan ada kendala Pak atau gangguan, kira-kira adakah alternatif rencana lain yang Pak David lakukan? Ya, kalau memang sudah mentok untuk berkomunikasi secara personal dengan segitiga restitusi tidak bisa, saya akan melibatkan pihak lain, Bu, khususnya guru BK yang kompeten akan pendampingan psikologi remaja seperti itu. Ya, jadi bisa melibatkan pihak lain ya Pak dari guru BK ataupun lembaga yang lain ya Pak seperti KPAI mungkin sampai itu kalau Oh sampai ya, tingkat yang lebih tinggi lagi. Baik. Lalu komitmen Pak David apa nih dalam melaksanakan rencana aksi tadi? ya, kalau komitmen saya dalam menyelesaikan permasalahan bullying di kelas itu, ya yang pertama tadi Bu, saya pengen melakukan segitiga restitusi. Lalu juga saya pengen memantau perubahan sikap dan juga tingkah laku serta kebiasaan murid. Lalu berikutnya juga mengambil tindakan alternatif Bu, mungkin tadi dengan bekerja sama dengan guru BK atau lembaga profesional lain seperti KPAI tadi. Jika belum terlihat perubahan sikap dan tingkah laku dari murid-murid saya seperti itu. Ya, Pak David sudah ngobrol panjang lebar nih. Apa sih yang Pak David dapatkan dari obrolan kita tadi? Apa yang bisa Pak David simpulkan? Ya, eh, pada hari ini saya menyimpulkan beberapa hal berkaitan dengan penanganan kasus bullying yang ada di kelas 7G. Yang pertama adalah saya menjalin relasi erat dengan orang tua, lalu yang kedua yang akan saya lakukan adalah melakukan segitiga restitusi, itu prioritas yang akan saya lakukan. Lalu yang ketiga, jika belum ada hasil atau tindakan yang efektif, saya akan mencoba melibatkan pihak-pihak lain seperti guru BK, lalu juga KPAI dan seperti itu, Bu. Oke. Sekarang gimana Pak perasaannya setelah kita ngobrol panjang lebar nih? Ya, terima kasih Bu. Perasaan saya sudah agak lega ya, khususnya soal bullying ini, karena memang ini menjadi beban pikiran dan beban moral di seorang wali kelas gitu ya Bu ya. Setiap malam di WA dan sebagainya. Tapi terima kasih Bu Emma, sekarang sudah sangat lega. Baik, semoga strategi yang Pak David akan terapkan memberikan hasil yang positif ya Pak untuk penyelesaian masalah bullying di kelas. Kapan-kapan saya pengen ngobrol lagi dengan Pak David untuk Pak David menceritakan hasilnya bagaimana sih setelah menerapkan strategi tadi, segitiga restitusi. Itu ya Pak David. Ya, baik, terima kasih Bu Emma. Ya, sama-sama Pak David.